wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara semuanya kami hormati, kita amali kajian tafsir Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati sab'an ashabi. Man qara'a harfan billahi falahu fi hasanatun wa hasanatun bi asri amsalha kama qala. Pertama dan utama adalah tentang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah meringankan hati, pikiran, tenaga kita untuk hadir dalam upaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Quran itulah hidayah Tuhan Allah kepada kita agar kita bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yaitu malam hari ini kita berusaha untuk menerima petunjuk dari Allah itu dengan cara membaca, memahami dan mengerti serta bisa mengamalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Mari kita baca bersama dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 128 sekarang. 100 nah, sudah, tapi kemarin belum kita artikan. Itu 119. Mari kita perhatikan. Wala udhillannahum wala umanniyahum wala amurannahum wa yubattikunna adanal an'ami wala amurannahum fal yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidis syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Wala udhillannahum wala umanniyahum wala amurannahum
syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ulangi lagi. Wala udillannahum wala amrannahum fayubattikunna adhanal an'ami Allah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Wala udhillannahum, dan demi sungguh-sungguh aku akan menyesatkan seluruh umat manusia anak cucu Adam. Ini beberapa ini manusia semua anak cucu Adam akan disesatkan oleh setan. Ini ungkapan setan matur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menerima keputusan Allah menjadi orang yang tersesat dan menjadi penghuni neraka, siap, tapi minta dispensasi, diberi kesempatan untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Diberi diizinkan, tapi Allah mengatakan kecuali hambaku yang ikhlas, yang mukhlasin boleh. Tidak hanya menyesatkan, tapi caranya wala uman yang tahu, dan aku akan memberikan angan-angan yang tinggi. Jadi manusia itu dalam kondisi itu punya angan-angan yang sangat di luar pikiran manusia. Inginnya itu ingin cepat kaya dengan cara yang mudah, sehingga dia ingin kaya dengan cara judi. Itu kan angan-angan tinggi sekali. Dengan cara membeli nomor, angan-angan luar biasa. Untuk menghilangkan pikiran yang sesat, angan-angannya minumlah arak. Ini semua ada sebagai wujud nyata bahwa setan memang sampai kapanpun, sampai kiamat berusaha untuk menggoda, menyesatkan umat manusia anak cucu Adam. Belakang juga wala amran, dan akan selalu saya suruh diperintah dengan perintah-perintah yang tidak rasional. Ya, contohnya seperti anak membunuh anak kecil, ada lagi. Jadi diperintahkan kamu kalau ingin selamat, kalau beli mobil dikubang, disiram kembang, atau kambingmu atau wedusmu itu ingin baik, mendapat selamat dari penyakit, ditato dibakar tanda kaki kuda itu tapal kuda itu dibakar terus dicosake. Itu namanya adalah suatu bentuk perintah setan yang kadang-kadang kita sakarkan menjadi kebanggaan, termasuk kita. Kalau ingin sukses, aku tato. Itu semua adalah bentuk angan-angan yang diterapkan oleh setan kepada manusia. Maka dari itu diwujudkan dengan falyubattikunna. Kemudian mereka melakukannya. Setelah itu mereka melakukannya dengan cara amin atau membelah menyegar atau membelah, lalu membelah terhadap amin telinga ternak. Ternaknya dibelah bagi, tapi tidak ada ketentuan yang laki-laki jantan yang sudah mengawini betina sampai 5 kali kemudian kita belah tidak boleh tidak boleh diganggu sebagai hewan yang suci. Ini semua adalah betul-betul itu di daerah Arab. Nah, di sini mungkin berbeda lagi angan-angan yang seperti itu.
Contohnya kalau melahirkan dikalungi kupang, biar kupang itu kebo, sebenarnya seperti itu. Termasuk kerbau atau kuda atau sapi yang di Indonesia sangat luar biasa. Bahkan ada juga kalau sapi tidak boleh disembelih dari kurban. Ini juga semua wujud daripada perintah setan kepada manusia. Hewan itu kan tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa, tapi karena sudah terpengaruh oleh pikiran yang ditanam oleh setan kepada kita, sehingga muncullah seperti itu. Wala amran lahum, dan sungguh akan kami perintah mereka semua, sungguh akan kami perintah mereka semua. Maka payuharuna, maka mereka merubah kalau ciptaan Allah, sehingga muncullah beberapa bentuk ciptaan Allah dirubah ya, seperti yaitu tadi tato, kemudian dirubah dilahirkan. Ini semua adalah bentuk-bentuk dari ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah. Terus sekali lagi hati-hati kita dalam bertindak, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya akan membawa kemusyrikan karena pengaruh daripada setan. Wa may yati syaitan, siapapun yang menjadikan setan itu waliya sebagai pelindung min dunillahi selain Allah, dia akan berlindung kepada pemikiran-pemikiran yang tidak rasional tadi karena pengaruh dari istilah bisikan-bisikan dari setan itu, sehingga dia tidak percaya lagi kepada ketentuan Allah. Maka min dunillahi selain Allah, maka sungguh-sungguh dia menjadi rugi, dengan kerugian yang amat nyata. Terus sekali lagi hati-hatilah kita terhadap bisikan-bisikan yang sering muncul di pikiran kita. Ya, contohnya mimpi jelek terus membuat sesaji di tempat tertentu, banyak sekali yang dilaksanakan oleh orang-orang kita. Kadang-kadang tidak sadar bahwa itu adalah bentuk nyata pengaruh daripada bisikan setan yang memang dibiarkan Allah, diberi kesempatan Allah untuk menggoda manusia untuk jadi temannya di neraka. Maka dilanjutkan, tidak hanya itu, dilanjutkan lagi, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Monggo. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Lagi. Yaitu ia memberi janji kepada umat manusia, setan memberi janji kepada umat manusia, wa imanihim, dan memberi angan-angan yang luar biasa, angan-angan yang memberikan harapan tapi tidak bisa terwujud. Wama itu, dan sekali lagi dijelaskan, dan setan itu tidak memberikan janji apa-apa ilah bulan, tapi tipu-tipu saja. Jadi mereka memberikan harapan palsu. Itulah setan seperti tadi, jadi supaya berhasil, kemudian dia judi, kemudian minum arak, kemudian pekerjaan yang lain, atau katakan seperti membuat apa itu Pak? Yayasan agar bisa mengumpulkan uang sehingga ada sugihan. Nah, pes apa itu Pak, yang untuk haji umrah itu pes travel. Nah, seperti itu termasuk bagian dari manusia, termasuk bentuk MLM, itu juga termasuk bagian daripada bujukan setan ini. Sehingga manusia mendapat angan, kalau kamu bisa mencari orang 10, kamu bisa umrah seremora gate 3.500. Itu kan mutu besar. Padahal kalau umrah yang apa adanya sampai 25 juta.
Memang apa? Kan itu berarti tidak boleh. Ya memang tidak boleh, tapi ternyata dengan alasan akan ganggu ibadah mereka akan membolehkan. Itulah cara-cara setan sangat licik memberikan janji-janji yang sangat menipu. Itu sekali lagi apapun yang kita kerjakan sebaiknya kita harus hati-hati tentang kondisi real. Terutama kalau kita lihat sebetulnya MLM Armenanika itu yang punya yayasan itu orang Katolik luar biasa. Armenanika itu orang Katolik yang punya kerjasama dengan LDI. Tahu LDI Pak? Nah itu yang membimbing orang-orang LDI. Jadi saya tahu persis karena ada tetangga sana yang mengikuti itu, tapi kemudian saudara kita yang mau ikut kami cegah jangan ikut, itu risikonya tinggi. Satu, kalau kita bisa pergi sudah pergi, tapi di bawah kita yang kita tarik 3,5 juta itu kalau tidak bisa mencari orang lagi ya hilang 3,5 juta. Harus bisa mencari pangsa yang lain terus seperti itu. Itu sekali lagi kalau kita dijadikan semacam tangan kanan, kadang-kadang kita kan tertuju itu kan wah bagus aja mencari orang semua. Saya bisa karena Pak Wati, Pak Effendi, Pak Edi, Pak itu karena sebagai konsol ngaji mesti teman-teman biasanya lewat dari orang yang dianggap tokoh kiai. Ya soalnya muridnya dijak mesti mau, kalau tidak mau merasa berdosa. Nah, kalau sudah masuk, nah nanti belakangnya ini yang nanti. Jadi saya punya pengalaman yang sangat serius itu seorang pembicara dan yang kiai adik kiai saya, Kiai Bukhari Muslim itu mengajak teman-teman kiai karena kiai dia itu kiai pembicara, ngajak teman kiai kan mudah sekali. Saya anggota DPRD teman istri saya itu sampai 30 juta disetorkan, tapi tidak bisa terwujud. Tapi betulnya itu modal apa itu namanya ikan apa burung apa itu yang punya burung apa walet. Nah, dulu kan ada burung walet tuh banyak Pak, itu orang Jombang itu banyak terkena. Untungnya apa? Daerah utara. Saya sudah bagian orang utara Pak Palura. Termasuk Pantura tuh, terutama itu karena yang mengajak itu kiai pembicara, itu dia dijadikan tangan kanan oleh Mbak Yune. Mbak Yune itu punya usaha itu. Mbak Yune kan di jalur turun adiknya kan jalan apa dimintain tolong Mbak Yune kan otomatis tidak enak. Yang kedua dia juga ada kepentingan. Akhirnya itu dia menjadi banyak orang yang jadi korban seperti itu. Teman saya banyak jadi korban. Ini contoh bahwa setan itu selalu memberikan iming-iming, angan-angan yang sangat menggiurkan, walaupun itu sebetulnya melanggar yang sangat berat. Kalau itu Pak, kalau tadi merubah bentuk ya, misalnya ini saya perjuangan undang, nah ini sanksinya itu seberapa Pak? Apa? Kalau merubah bentuk misalnya saya harus dibuat jadi mancung, ini kan ada pengaruh tidak, ini kesangsian sampai hukumnya atau adanya kesangsian, itu kan nggak boleh. Saya termasuk dari bagian yang tidak boleh, ya tetap haram maksudnya. Sama sekali itu atau mungkin berkelanjutan? Ya maksudnya dengan sekali itu karena dia sebenarnya sudah berubah, otomatis ya berkelanjutan dalam dosa terus. Nah itu ya begitu. Jadi karena itu sudah masuk kategori perbuatan yang merubah ciptaan Allah, maka tidak. Tapi kalau hanya sekedar dibuat merah-merah atau hanya hiasan seperti lampinya dimerahkan atau itu ya kalau kayak dosa itu sudah repot itu. Ya udah itu sudah parah. Berdosa itu sudah parah, merubah bentuk kelaminnya jadi laki-laki jadi lebih parah Pak. Tapi ya semoga aja diampuni karena kondisinya tidak normal. Orang tidak normal kan sulit dihukumi Pak. Orang tidak normal itu sulit dihukumi, maka dianggap dia tidak normal saja.
walaupun dia menebusnya dengan berbagai perbuatan baik ya semoga diambil. Tapi bagi kita yang ngerti norma melihat saudara kita kalau ingin melakukan seperti itu sebaiknya dicegah, karena ini ada bisian. Walaupun seperti siapa Pak? Yang terakhir siapa? Anu yang tak tertangkap itu loh. Apa? Temannya Pak. Luna Maya, Kun Luna itu kan laki-laki jadi perempuan. Lah anehnya pacarnya itu malah perempuan jadi laki-laki, jadi pacarnya sama-sama seperti itu. Anehnya tuh, nah, dunia itu memang seperti itu karena mereka tidak mengerti. Bahkan ada anak yang di sini QM atau di kiainya tuh malah pintar juga Pak, laki-laki berubah dari perempuan. Nah, kalau kelainan mungkin hukumnya lain. Jadi kalau memang sengaja untuk merubah betul, itu yang tidak diperkenankan. Nah, tipuannya sebenarnya mereka seakan-akan memberi kebanggaan maka itu sebetulnya penyakit, tapi diobati tidak mau. Maka akhirnya di sini ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Ulangi. Ulaika, mereka yang terbujuk oleh setan atau iblis seperti itu, makwahum, tempat kembalinya, tempat tinggalnya jahanam adalah jahanam, naudzubillah. Dan di jahanam itu raja juna, dan mereka tidak akan menemukan anha dari jahanam itu mahasiswa tempat melarikan diri. Tidak ada celah untuk bisa melarikan diri kalau sudah masuk di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Dan sekali lagi kalau ada teman saudara mengikuti jejak seperti itu, marilah kita arahkan kalau mau. Tapi biasanya tidak mau, biasanya sudah punya asli. Wong tuanya itu tinggal kadang-kadang orang tua yang jadi karena sudah punya angan-angan yang bagus. Angan-angan justru dia bisa mencari ekonomi karena berubah bentuk seperti tadi Maya tadi. Dengan berubah bentuk itu malah dia bisa menjadi artis, kemudian bisa bagi orang-orang yang sama-sama tidak normal itu justru malah leganannya orang seperti itu dengan alasan apa itu aman dari efek. Kalau itu kan tidak bisa hamil, tidak bisa hamil tidak ada tuntunan belakang. Tapi kalau wanita, katakan kita atau saya kemudian menemukan dengan wanita yang cantik, kemudian saya kumpuli kemudian hamil, kan ada risiko tinggi. Tapi kalau seperti itu kan tidak ada risiko hamil, sehingga banyak bapak-bapak orang-orang yang justru malah mengambilnya seperti itu. Itu sekali lagi itu ada kelainan, dan pada zaman Nabi Lut kalau seperti itu sudah termasuk bagian daripada kaumnya Nabi Lut, tidak mengambil wanita tapi malah mengambil orang-orang yang jilmaan dari laki-laki menjadi wanita, termasuk orang yang melampaui batas. Setiap ayat menjelaskan masalah neraka atau siksa atau orang yang melanggar dan berdosa pasti didampingi dengan ayat berikutnya, yaitu ayat tentang surga. Setiap ada ayat surga pasti nanti di belakangnya ada ayat tentang neraka. Ini membuat manusia sudah berpikir, jadi tidak dibeta komplit orang neraka seperti itu, tapi ada alternatif lah. Manusia sudah berpikir milih surga atau milih neraka, silakan milih. Jadi sehingga Tuhan tidak pernah memaksa, tidak perlu dipaksa untuk masuk surga atau dipaksa masuk neraka, silakan. Itu adalah hasil karyamu sendiri. Dikatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kehendaknya untuk menjalankan agama, tapi biarlah semampunya.
Maka akhirnya maka sahabat wa alaiha, sahabat manusia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan dan mendapat siksa dari apa yang menjadi usaha mereka ketika hidup di dunia. Maka pada akhirnya hidup akhirat adalah mundur, mundur wae pekerti, mundur memetik dari hasil tanam kita ketika di dunia. Kalau kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Walladzina amanu wa amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Walladzina amanu wa amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Ulangi lagi belum? Yang tidak terasa itu kita sering yang menggoda manusia itu bukan berwujud setan langsung, tapi berubah dari bentuk manusia. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 71 bahwa wa kadzalika ja'alna Tuhan, bahwa demikianlah Allah menjadikan musuh-musuh para nabi itu adalah setan dalam bentuk manusia atau jin. Nah, jin mungkin kita bisa, tapi manusia yang paling berat. Maka biasanya kita diajak bertindak oleh teman-teman, contoh aja dengan sama-sama anggota DPR sefraksi, tidak korupsi. Karena merasa satu fraksi kan otomatis itu teman yang paling baik. Dan seandainya ada apa-apa, maka banyak namanya korupsi berjamaah. Namanya aku berjamaah orang sholat roh, kan indah sekali berjamaah. Nah, itulah keindahan kata-kata yang diberikan oleh setan untuk umat manusia. Maka dari itu sekali lagi ada jelaskan bahwa setan itu bisa dalam bentuk manusia dan bisa dalam bentuk jin yang menggoda manusia agar lewat jalan yang salah dengan bentuk angan-angan yang sangat tinggi menggoda. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, sebaliknya dari orang yang terlalu berangan-angan tinggi, tidak beriman, biasanya orang kafir, karena merasa bahwa hidupnya hanya sekali di dunia. Wa amilu, dan diikuti dengan berbuah beramal. Ini pun bukti bahwa iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Adanya amal soleh karena di dalam hatinya ada iman. Tidak ada iman, tidak mungkin dia berbuat soleh. Kalau soleh tidak punya harapan masa depan. Ada amal soleh karena ada iman, begitu juga ada amal soleh karena di dalam hatinya ada iman. Itu yang akan mendapat pahala. Kalau dia berbuat salah tapi dalam hatinya tidak ada iman, tidak ada harapan masa depan, istilah sia-sia. Sehingga seperti haba'an mansura, debu yang berterbangan, tidak ada nilainya apa-apa.
sanudkhiluhu, maka akan kami kelak boleh sanudkhiluhu, misalkan akan saya masukkan mereka itu, kami masukkan karena Allah, kami masukkan mereka itu, yaitu orang yang beriman dan bersoleh, jannatin, ke dalam surga. Nah, surga betul sebenarnya digambarkan oleh Allah, yaitu tajri yang mengalir min tahtiha, di bawah surga itu al-anharu, beberapa sungai. Disebutkan dalam surat Muhammad itu sungai itu ada 4 macam, yaitu sungai yang ada sangat jenis sekali, tidak akan berubah berapa tahun, dan berubah sungai dalam bentuk air susu yang sangat putih dan tidak akan basi. Yang ketiga, kalau susu di dunia kan bisa basi, coba ke kulkas sampai beberapa hari tetap basi, di sana tidak akan basi. Yang ketiga, dalam bentuk arak yang sangat lezat sekali. Dan kita umat Islam dilarang minum arak di dunia, disediakan besok arak yang paling lezat di akhirat. Yang terakhir, sungai dalam bentuk airnya itu madu yang sudah dibersihkan, tidak campur dengan apa namanya, sarang tawonnya, jadi sudah bersih sekali, sudah disaring. Itu pun akan menjadi dengan bagi kita semua di surga kelak. Makanya kan al-habibullah khalidin, yang mereka kekal fiha, dalam surga itu sudah kekal abadan, selama-lamanya. Ini pun oleh ahli seperti matematika itu ada apa? Ahli nuklir itu dibantah bahwa yang kekal itu hanya Allah. Surga tidak mungkin kekal, karena yang kekal hanya Allah. Kemudian jawabannya, itu yang mengatakan surga itu Allah sendiri, karena Allah mengekalkan. Jadi bukan selain Allah, kan tidak. Itu kan wajah surga itu seperti yang kekal itu hanya Allah. Tapi ada yang bantah, selain Allah tidak kekal, ya kan? Selain Allah tidak, yang bapak itu hanya Allah. Selain Allah tidak punya sifat bapak. Maka kekekalan selain Allah itu karena dikekalkan oleh Allah. Seperti kita umurnya panjang, karena dipanjangkan umurnya. Jadi supaya tidak terpengaruh. Surga kekal, artinya bila juga dirubah bentuknya, surga dibentuk dalam sedemikian rupa menjadi tempat yang sangat indah, dan orang akan merasa di sana tuh kalau saking lamanya itu seperti kekal juga boleh. Tapi menurut ayat ini jelas khalidin itu kekal abadan lawase, kekal selama-lamanya. Jadi orang yang masuk surga itu tidak akan keluar lagi dari surga. Berbeda dengan neraka bisa juga keluar, karena istilah neraka tempat menghukum. Hukuman kalau sudah masa habis hukumannya kan bisa keluar, tapi kalau di surga tempat menikmati pahala dari dunia, maka selama masuk surga mereka tidak akan keluar lagi. Tidak dengan masuk neraka. Dan surga pintunya ada 8, dan neraka pintunya 7. Wa'adallahi, sungguh janji Allah yang sangat benar, pasti benar. Sungguh janji Allah, inilah janji Allah yang benar, pasti benar. Wa masdaq benar kita, siapa yang lebih bisa dipercaya, lebih benar ucapannya dibanding Allah. Ini sampai memantapkan bahwa Allah tidak pernah mengulangkan janji. Inna wal rasulullah min tajul mi'ad. Sekali lagi ini supaya kita lebih mantap bahwa apa yang kita kerjakan berdasarkan iman, Allah akan memberikan balasan dalam bentuk nyata, yaitu surga. Nah, surga itu taman yang sangat luas. Maka keluasan itu maka Allah menjadi yang lain. Siapa yang bangun masjid di dunia dibangunkan rumah di surga. Siapa yang menjalankan sholat sunat sehari semalam 12 rakaat, namanya rawatib, dijanjikan rumah di surga. Itu namanya angsuran. Kalau dengan sholat sunat itu namanya angsuran. Diangsur untuk mendapatkan rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum
subuh itu Allah berjanji lewat nabinya bahwa orang yang mau mengerjakan sholat sunatnya baik seperti itu, apalagi yang wajib. Ini yang harus dipahami kita semua, namanya qiyas aulawi. Ini jadi Allah kita mantap atau tidak. Orang yang tidak percaya masuk kategori berat. Kita masuk kafir tidak percaya, karena Allah sudah berjanji dan kita percaya kepada Allah. Janji Allah itu tidak akan menyimpang dan berubah. Maka dari itu kita harus yakin percaya bahwa janji Allah pasti ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang kita lanjutkan yaitu laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih. Yujza ada alif bekomnya karena dijadikan jawab ya huruf syarat itu man isim syarat, maka alifnya dibuang dan huruf kilatnya dibuang. Masalahnya mayyak malu su'an yujya ada alifnya bi karena asalnya, maka karena ada man yang menjadikan dua fi'il mudhari yujya alifnya dibuang menjadi yujya. Man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Laisa bi amanikum wa la amani ahlil kitab. Dunillahi waliyyan wa la nasira. Yabi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Laisa bi amanikum, pahala yang dijanjikan Allah itu tidak sama dengan angan-anganmu, lebih daripada angan-anganmu. Itu juga tidak sama dengan jadi angan-angan ahli kitab. Pahala yang dijanjikan Allah itu tidak sama dengan apa yang kami angankan, tidak sekedar hidup seperti itu. Maka dikatakan Nabi, surga itu diwujudkan dalam bentuk tidak bisa kamu bayangkan seperti dalam pikiranmu, dalam hatimu dan penglihatanmu, lebih daripada itu. Namun intinya hidup itu yaitu mayyak masukan siapapun yang berbuat kejahatan, berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat maksiat, itu jadi pasti dibalasnya, pasti. Walajillahu, dan ia tidak mendapatkan dari perbuatan min dunillahi selain Allah waliyan penolong, pelindung. Tidak ada yang bisa menolong terhadap orang yang berbuat jahat itu. Siapapun, walaupun Nabi tidak bisa menolong kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syafaat itu hak prerogatif Allah. Kalau Allah mengizinkan, memberikan perintah kepada Nabi untuk menolong, baru bisa menolong. Sehingga kita tidak boleh minta syafaat kepada Nabi langsung, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nasiran, dan tidak ada orang yang bisa menolong kalau di akhirat nanti mungkin mendapatkan siksa. Namun sebenarnya Allah akan mengampuni sebesar apapun dosanya asal dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau istighfar, mau tobat. Maka orang tobat itu paling disenangi oleh Allah, sehingga kita dianjurkan setiap hari mesti tobat.
Apa itu bentuknya? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Jadi selama gelem minta tobat, gelem minta ampun tobat, apakah mengampuni so tinggi sebesar apapun dosa manusia. Itulah kasih sayang Allah yang diwujudkan dalam bentuk agama kepada kita semua. Semoga kita senantiasa diampuni dan diterima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.